Demonstrasi kontekstual, pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Salam Guru Penggerak, pendidikan guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bandung, dengan fasilitator Ibu Hanik Nurlaila dan pengajar praktik Ibu Sri Handarini. Dan perkenalkan, nama saya Rini Kurnia Natalita, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Bandung. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pendidikan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menuntun peserta didik sesuai kodratnya, memahami karakter peserta didik, berpihak kepada peserta didik, serta memahami tujuan pengajaran. Hal ini agar terwujudnya peserta didik yang memiliki bidang pengetahuan atau intelektual dan juga memiliki budi pekerti yang luhur. Semboyan Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik, yaitu yang pertama, Ingarso Sungtulodo. Guru harus bisa memberikan contoh bagi peserta didiknya. Yang kedua, Ingmadyo Mangunkarso. Guru harus bisa memberikan inspirasi dan motivasi bagi peserta didik. Yang ketiga, Tutwuri Handayani. Guru harus bisa menuntun, menopang, dan menunjuk arah yang benar pada peserta didik. Pendidikan yang berpihak kepada murid, yaitu memberikan kemerdekaan dalam belajar kepada peserta didik. Yang kedua, pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Yang ketiga, menyesuaikan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Setelah memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya sadar bahwa pendidikan atau pembelajaran yang tadinya berpusat kepada guru akan beralih ke pembelajaran yang berpusat kepada murid, yaitu pembelajaran yang saya lakukan seharusnya berpusat kepada murid dan memenuhi kebutuhan masing-masing peserta didik sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Contoh pembelajaran kreatif dan inovatif yang berpusat kepada peserta didik yang sudah saya lakukan di sekolah antara lain yaitu menggunakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif serta pembelajaran yang berpusat kepada potensi masing-masing peserta didik. Berdasarkan pembiasaan yang biasa dilakukan dalam kelas dimulai yaitu mengenal peserta didik saat peserta didik datang ke kelas, dan yang kedua yaitu pembelajaran antara lain dengan berdoa, membaca Alkitab, serta icebreaker kepada anak-anak supaya anak-anak siap untuk melakukan pembelajaran dan mereka merasa nyaman serta dapat mengikuti pembelajaran. Kebiasaan yang biasa dilakukan di kelas yaitu peserta didik saat peserta didik datang ke kelas, dan yang kedua yaitu pembelajaran antara
Tantangan yang saya hadapi antara yaitu masih rendahnya minat dan motivasi peserta didik dalam mengikuti program-program yang disediakan di sekolah. Yang kedua yaitu kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada peserta didik. Solusi yang akan saya lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut yaitu dengan menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif agar peserta didik lebih nyaman saat belajar di kelas. Yang kedua, mengikuti berbagai pelatihan atau seminar atau workshop untuk dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, yaitu harus terus konsisten dalam memberikan contoh dan teladan yang baik kepada peserta didik. Terima kasih, salam dan bahagia.